Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pemirsa, teman-temanku, mahasiswa, mahasiswiku, dan siapapun yang melihat, menonton video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa akan menyampaikan materi tentang sosiologi dan antropologi pendidikan, di mana ini salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang hakikat sosiologi dan antropologi. Makna hakikatnya, hakikat itu apa sih? Hakikat itu sebenarnya dari bahasa Arab ya, hakikun, hakikah. Jadi hakikat itu sesuatu yang inti, sesuatu yang nyata, nyata, kenyataan, realita. Realita dari pembahasan sosiologi itu apa? Realita dari pembahasan antropologi itu bagaimana? Dan kemudian dikaitkan dengan pendidikan. Apa itu? Ya, maka di sini saya akan menyampaikan masing-masing ya perbedaan di antaranya tentang sosiologi pendidikan dan antropologi pendidikan. Saya ingin menyampaikan perbedaan sosiologi dan antropologi pendidikan karena ternyata masih banyak teman-teman saya, mahasiswa saya yang masih kebingungan tentang makna dari sosiologi dan antropologi itu sendiri. Sosiologi dan antropologi adalah dua ilmu dengan fokus pembelajaran yang berbeda. Nah, sebelum mengetahui tentang perbedaannya, Anda bisa mencoba memahami tentang kedua ilmu itu, ya, di antaranya yang pertama adalah tentang sosiologi pendidikan. Sebagaimana yang ada di layar ini ya, ini sosiologi pendidikan. Jadi sosiologi itu kan sosial maknanya ya. Kalau pendidikan itu ya ada semacam transfer of knowledge, transfer of science ya, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Jadi ini sosial digabungkan dengan transfer keilmuan. Kenapa ada kemudian istilah sosiologi pendidikan? Sebenarnya kalau kita lihat dari unsur bidang ilmu, masing-masing ilmu itu kan sesuatu yang berbeda ya, berdiri sendiri. Sosiologi sendiri, pendidikan sendiri. Ya, dalam mata pelajaran ketika di SMP, di SMA itu pun juga ada pembelajaran secara terpisah, sosiologi. Ada lagi tentang pendidikan. Pendidikan itu kan di macam-macam ya. Ada pendidikan agama Islam, pendidikan IPA dan seterusnya. Itu intinya sosiologi dan pendidikan itu sebenarnya sesuatu yang berbeda, berdiri sendiri. Cuman belakangan ini ada kesinambungan, ada keterpaduan ketika sosial dihubungkan dengan pendidikan. Hari ini karena sebuah keniscayaan, sebuah realita yang tidak bisa kita hindari bahwa ternyata hubungan di tengah-tengah masyarakat itu ada keterkaitan yang sangat erat terhadap pendidikan. Contohnya, ini saya berikan ilustrasi gambar ya. Ini ada PSSS ya. Misalkan ini P adalah lembaga pendidikan, sekolahan, SMA. Ternyata yang datang ke SMA ini bukan hanya salah satu dari sebuah kelompok tertentu. Artinya ada berbagai macam kelompok datang untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan. Ada yang kelompok yang masyarakat yang warnanya kuning ya, ada kelompok masyarakat yang warnanya es, yang warnanya ungu, ada yang warnanya hitam. Nah, ini hanya sekedar warna saja ya. Artinya berbagai macam background ternyata dia dipertemukan dalam sebuah lembaga. Nah, disinilah mulai mulai adanya titik temu antara berbagai macam karakter dari background masing-masing orang, kemudian masuk dijadikan dalam sebuah pendidikan. Maka
jelas ini ada pengaruh ya, ada faktor yang datang dari luar ini, maka pendidikan ini juga bisa terpengaruh, bisa terpengaruh. Tanpa mengurangi tujuan pendidikan di Indonesia, bahwa tujuan pendidikan di Indonesia itu ya sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang ya, bahwa ingin mencerdaskan kehidupan bangsa supaya memiliki karakter yang unggul ya, bekerja sama dalam sebuah pendidikan. Maka seharusnya ketika sudah berpusat pada satu titik pendidikan, ini orang-orang yang memiliki background berbeda-beda ini bisa mengemban pada satu tujuan yang inti, ya, tujuan yang bertujuan bersama. Contohnya kalau kita lihat dari sudut filosofi atau ideologi Indonesia yang mengerucut pada satu uh, kebersamaan yaitu Pancasila. Maka kalau dilihat dari sudut Pancasila ini uh, harus memiliki komitmen yang sama. Nah, tidak boleh berbeda-beda meskipun mereka backgroundnya berbeda-beda. Maka inilah Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini acuannya adalah pada Pancasila. Nah, Pancasila diajarkan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, Pancasila itu pendidikan menaungi berbagai macam orang-orang yang berbeda backgroundnya, bangsa-bangsa yang berbeda, masyarakat yang berbeda. Ya, inilah dari berbagai perbedaan yang semacam ini kemudian disatu padukan menjadi sebuah istilah sosiologi pendidikan, di mana masalah-masalah tentang pendidikan itu awalnya juga berawal dari implikasi terhadap atau perbedaan sosial-sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, mengapa setiap kelompok sosial itu memiliki karakter atau perbedaan yang tersendiri? Nah, ini jelas karena ada berbagai macam faktor ya. Di antaranya faktor keturunan mungkin ya. Jelas itu kan ya, hereditas atau faktor lingkungan sosial juga. Sehingga ini pembahasan tentang asal-usul manusia, tentang karakter, asal-usul karakter manusia, asal-usul fisik manusia, ini yang membahas adalah bagian pada antropologi. Jadi antropologi itu ilmu yang membahas tentang diantaranya adalah manusia, baik fisiknya maupun kebudayaannya. Kalau kita lihat pengertian tentang antropologi itu ya, secara bahasa, antropologi adalah antropos dan alogos. Kata antropos dan logos artinya manusia, ilmu. Ilmu mempelajari tentang manusia. Apa yang dipelajari? Di antaranya adalah perubahan dan kemajuan. Jadi Anda tahu kan tentang perubahan manusia dulu yang dikenal dengan teorinya Darwin itu kan ya, teori evolusi. Apa yang Anda masih ingat coba? Saya tunjukkan di sini tentang uh, teori evolusi. Kita lihat di sini di Google ya, tentang ini ada beberapa macam teori evolusi dari kera itu kan. Dari kera manusia dikatakan menurut teori Darwin itu berasal dari kera. Nah, itu dulu ya pada tahun sekitar berapa ini, silakan nanti kita bisa cek tahunnya ya, tahun, tahun sekitar 18 berapa ini. Sebentar ya, kita sambil belajar di Wikipedia sebagai referensi kita. Oke, ini ya, ini ini ya, pada tahun sekitar 1859-an lah, sekitar pada tahun itu abad ke 19 ya, teori Darwin memunculkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ini abad ke-18 lah sekitarnya, di tahun-tahun segitu. Akan tetapi orang Islam itu kan tidak bisa menerima ya dengan
adanya teori evolusi itu. Orang Islam itu tetap bahwa manusia itu ya uh, evolusinya berasal dari manusia itu bukan, tidak mau disamakan dengan kera. Dalam ayat Al-Quran juga ada ya bahwa manusia itu ya makhluk pertama itu adalah Nabi Adam secara biologis ya. Meskipun secara hakikat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah ya Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad. Maka ini ada perubahan konsep evolusi, terutama di kalangan umat Islam, bahwa manusia itu ya berawal dari makhluk induk. Nah, makhluk induk itu siapa? Kalau secara fisik ya itu jelas Nabi Adam kan ya. Tapi kalau secara hakikat itu Nur Muhammad, itu sudah sangat jelas. Nah, melihat tentang evolusi ini, perubahan yang semacam ini saya ingin menyampaikan bahwa antropologi itu diantaranya pembahasannya tentang asal-usul manusia, baik secara fisik maupun kebudayaan. Maka ini di sini saya menuliskan sebuah slide bahwa manfaat mempelajari antropologi. Antropologi itu kan perpaduan integratif ya dalam tinjauan fisik, biologis, dan sosio budaya. Yang dibahas tentang antropologi secara umum itu adalah perilaku dan kebudayaan. Mungkin sampai di sini Anda masih belum begitu jelas ya. Jadi antara sosiologi dan antropologi. Baik, ada berbagai macam referensi ya. Kalau Anda buka di Google Books ini ada sejarah teori antropologi dan pokok-pokok antropologi, ada perbedaan. Secara tegas saya ingin menyampaikan di sini. Kita lihat ya ini rangkuman ya di beberapa sumber ini. Dulu saya belajar materi sosiologi ya di guru saya, dan beberapa macam sumber menyatakan bahwa awal muncul antropologi muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Jadi sejarahnya itu orang-orang Eropa itu kan memiliki kebiasaan melakukan migrasi, rihlah Islamiyah bahasanya kalau dalam orang Islam, jalan-jalan ke berbagai macam belahan dunia. Orang-orang Eropa itu ada yang pergi ke Amerika, ada yang pergi ke Asia, ada yang ke Afrika. Nah, orang Eropa yang terkenal dengan budaya tulis menulisnya, dia tidak berhenti pada pengamatan belaka, mengamati orang Afrika kalau memakai pakaian kok tidak begitu rapi begitu ya, hanya menutupkan alat kemaluannya saja mungkin pada waktu itu ya. Di belahan Afrika bagaimanalah, di Asia juga tidak begitu rapi sebagaimana orang Eropa. Contohnya dulu kita di Indonesia juga pernah kedatangan orang Eropa, orang Belanda datang ke Indonesia. Bahkan datangnya itu ada ya, bukan hanya sekedar mengamati tetapi menjajah. Jadi orang Eropa datang ke berbagai belahan dunia itu motifnya banyak sekali. Ada yang motifnya menjajah, ada yang motifnya melakukan penelitian. Nah, ini orang-orang antropolog itu tertarik dengan kebiasaan yang ada di negara-negara tersebut. Mereka tertarik dengan kebiasaan yang tidak biasa dilakukan oleh orang Eropa itu sendiri. Ya, ada berbagai macam adat, apalagi kalau di Nusantara pada waktu itu ya, banyak macam adat istiadat, ada yang dari sudut pakaian, dari sudut perilaku, dari sudut macam-macam semuanya. Nah, ini kemudian oleh orang-orang Eropa dicatat, kemudian dia bawa pulang ke penduduknya, sendiri ya di Eropa sendiri. Kemudian dia melakukan analisis, catat. Nah, maka dalam keilmuan antropologi ini disebut dengan metode etnografi. Ada istilah metode etnografi, itu dia melakukan penelitian dengan model, dia berbaur dengan masyarakat, dia berkecimpung seolah-olah dia merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Dan ketika penelitian dilakukan dengan model yang semacam itu,
tentunya akan menghasilkan sebuah uh, hasil yang sifatnya adalah komprehensif, holistik, sehingga di dalam ilmu antropologi itu, ya, saya juga menyebutkan di sini bahwa objek studinya berubah manusia secara holistik, menyeluruh, dari mulai bentuk rambutnya, mulai bentuk matanya, mulai bentuk fisiknya, ya, cara berpakaiannya, kemudian cara bergaulnya, itu semua diteliti oleh orang-orang Eropa itu. Sehingga pada waktu itu memang orang Eropa itu uh, di abad ke-18 tadi itu, ya, abad ke-18, masa kejayaan Eropa, dia kiblat keilmuan itu ada di sana, ya. Kiblat keilmuan ada di orang Eropa karena dia terkenal dengan melakukan penelitiannya. Penelitian yang berawal dari ilmu antropologi itu. Nah, itu perkembangan, ya. Berbicara tentang perkembangan atau sejarah manusia di alam dunia ini. Perkembangan baik dari segi keilmuan, dari segi perilaku sosial dan lain sebagainya. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan terakhir bahwa perubahan dan kemajuan manusia berkaitan dengan sosiologi dan antropologi. Kalau kita lihat di sini, ya, satu contoh tentang uh, mata pencaharian, mata pencaharian manusia. Kalau kita lihat secara tradisional dan modern, ya, lihat orang tradisional dulu kalau berpakaian itu kan seadanya. Di Indonesia itu mungkin dulu juga seadanya, ya, zaman Belanda pakaian tidak begitu rapi seperti sekarang ini. Waktu kerjanya ya bebas dulu, ya, tidak ada keterkaitan dengan waktu, bebas berkomunikasi, ya. Kalau yang sekarang ini, ya, pakaian agak sudah mulai rapi, ya. Orang bekerja di kantor, guru di sekolahan, ya, disiplin waktu dari jam 7 sampai jam 2 misalkan, ya, itu karena sudah mulai tertata rapi. Komunikasi juga terbatas, walaupun ini sudah mulai tidak terbatas karena adanya teknologi, ya. Nah, teknologi artinya terbatas itu komunikasi dengan orang-orang tertentu, ya, sudah mulai uh, tertata secara kelompok-kelompok. Dulu bebas berkomunikasi artinya orang yang kecil juga bisa berbaur dengan orang yang besar, ya. Intinya tidak begitu ada skat-skat, ya, ada pemisahan-pemisahan. Kalau sekarang itu kan, ya, sudah terkotak-kotak. Apa, kalau Anda lihat secara geografis, ya, di perumahan-perumahan, di perkotaan-perkotaan itu kan antar tetangga sudah beda suasananya, rasanya sudah berbeda dari sudut komunikasinya, ya. Tetangga sama-sama tetangga tidak begitu erat, tidak begitu akrab, ya. Kadang-kadang sesama tetangga saja tidak tahu namanya siapa sebenarnya, dari mana asal usulnya, aslinya dari daerah mana. Ya, ya, intinya kalau kita lihat dari sudut geografis antara desa dan kota ini sudah mulai uh, jelas, ya, bahwa modern itu, ya, biasanya dihuni oleh orang-orang yang berperilaku kota, ya, atau memang berasal dari kota. Kalau tradisional identiknya dengan orang-orang yang masih di desa, pelosok. Tapi jangan jangan Anda berpikir buruk atau salah salah sangka bahwa sekarang ini orang-orang desa itu sudah mulai banyak yang bergaya kota, bergaya modern. Justru orang-orang yang modern, orang-orang kota itu saking pesatnya penduduk, saking ramainya komunikasi, saking ramainya orang-orang di sana, sehingga orang-orang kota, orang modern sana itu kadang-kadang ingin menjernihkan hatinya, meluangkan hatinya untuk bersantai-santai, sehingga mereka itu ingin sesekali berkunjung ke desa, ya, berkunjung ke villa yang ada di desa-desa itu. Sekarang itu sudah mulai berbalik, ya, ya. Kenapa? Itulah yang dimaksud dengan perubahan dan kemajuan manusia. Jadi pada intinya
Antropologi itu belajar tentang yaitu perubahan yang tidak bisa dipastikan, yang bawah ingin ke atas, tidak bisa dipastikan yang atas juga ingin di atas terus. Sesekali ingin merasakan di bagian yang bawah. Dalam struktur organisasi misalkan juga demikian. Dalam struktur orang kota dan orang desa juga ada semacam keinginan yang berbanding terbalik, ya. Ya, tapi memiliki dengan maksud atau motif yang berbeda juga tentunya. Orang kota motifnya ingin mendamaikan hati ketika datang ke desa. Orang desa inginnya melakukan hiburan ketika datang ke kota dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari antropologi, ya. Berkaitan dengan apa tadi di sini saya katakan perilaku dan kebudayaan. Budaya itu juga bagian dari budaya. Ya, kebudayaan orang desa yang tadinya primitif sekarang ingin menjadi agak yang modern-modern gitu kan. Nah, itu jadi pada intinya saya ingin mengatakan bahwa hakikat sosiologi dan antropologi pendidikan adalah sosiologi mengkaji tentang uh, masyarakatnya, kemudian antropologi berkaitan tentang bentuk fisik maupun bentuk yang merambah berpusat pada kebudayaan. Jadi kebudayaannya, kalau sudah terjalin, kalau sudah diketahui kebudayaan sebuah kelompok tersebut, kalau sudah diketahui ciri fisik dari sebuah kelompok tersebut, maka dia akan memiliki gaya bersosial sendiri. Ya, gaya bersosialnya itu lain. Ya, kayak orang yang pakaiannya rapi dengan yang tidak rapi itu juga memiliki gaya sosial yang berbeda sendiri. Nah, inilah sosiologi dan antropologi juga pada hakikatnya memiliki sebuah hubungan. Nah, ketika sudah terjalin antara uh, unsur kebudayaan, unsur pakaian, adat, bangsa, dan negara, yang kemudian berkecimpung di antar bangsa-bangsa tersebut, melakukan hubungan sosial, sosiologi, disitulah nanti akan terjadi keterkaitan dalam rangka menuju pada kepentingan pendidikan. Pendidikan menaungi seluruh elemen-elemen yang ada di dalamnya, yang mana elemen tersebut terpengaruh oleh adanya antropologi, terpengaruh adanya kebudayaan, terpengaruh adanya bentuk fisik, dan terpengaruh dengan adanya interaksi, ya, interaksi sosial, sosiologi. Itulah hakikat sosiologi dan antropologi pendidikan yang mana pada intinya memiliki kesinambungan. Oke, saya kira demikian. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.